Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Sholihul Isnaini MH. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai komponen laporan arus kas, berikut juga contoh studi kasusnya. Nah, penyusunan PPT ini berdasarkan sumber dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Heru Maruta dengan judul Pengertian, Kegunaan, Tujuan, dan Langkah-langkah Penyusunan Laporan Arus Kas. Kelompok 8 ini terdiri dari yang pertama Andi Kurniawan dengan NIM 53020200094. Yang kedua ada saya sendiri Abdul Latif dengan NIM 53020200152. Dan yang ketiga adalah Misbahul Fakih NIM 53020200116. Pada presentasi kali ini, yang pertama adalah perkenalan, yang kedua ada penjelasan mengenai pengertian arus kas, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada timeline terkait dengan komponen laporan arus kas, dan yang kelima adalah penjelasan komponen laporan arus kas berikut contoh studi kasusnya. Nah, komponen laporan keuangan itu memiliki tujuan yaitu bahwa laporan kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva, bersih perusahaan, struktur keuangan, dan juga kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan juga peluang. Informasi arus kas ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan juga memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Nah, dalam penjelasan nanti akan ada 3 komponen dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, mengenai arus kas dari aktivitas operasi atau operasional. Pak Heri dalam bukunya Auditing Pemeriksaan Akuntansi 1 mendefinisikan arus kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Ada 2 metode yang digunakan dalam menghitung laporan jumlah arus kas bersih dari operasi, yaitu yang pertama metode langsung dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Metode langsung bukanlah sebagai suatu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang dilaporkan dari aktivitas operasi. Nah, kedua metode ini akan menghasilkan angka kas yang sama, akan tetapi metode yang paling sering digunakan dalam praktik pelaporan keuangan adalah metode tidak langsung. Metode langsung pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item atau komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait setiap komponen dan laporan laba rugi tersebut. Sedangkan dari metode tidak langsung dimulai dengan angka laba rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Perubahan yang terjadi dalam saldo utang dividen tidak diperhitungkan dalam melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Mengingat bahwa utang dividen timbul sebagai akibat dari aktivitas pembiayaan perusahaan dan juga besarnya dividen yang diumumkan tidak mempengaruhi besarnya laba atau rugi bersih. Besarnya dividen tunai yang diumumkan oleh investasi akan dilaporkan oleh investasi dalam laporan laba ditahan, bukan laporan laba rugi. Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dikelompokkan dalam golongan ini. Demikian juga arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya penerimaan dari langganan, penerimaan dari piutang bunga, penerimaan dividen, dan juga penerimaan refund dari supplier. Sedangkan arus kas keluar, misalnya yaitu berasal dari kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual,
kemudian berasal dari bunga yang dibayar atas utang perusahaan, berasal dari pembayaran pajak penghasilan, dan juga pembayaran gaji. Yang kedua, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Menurut Heri, yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Di samping itu, aktivitas investasi juga meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan, penjualan segmen bisnis, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain termasuk penagihannya. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan dilaporkan. Arus kas masuk terjadi jika kas diterima dari hasil atau pengembalian investasi yang dilakukan sebelumnya, misalnya dari hasil penjualan. Arus kas yang diterima misalnya yaitu yang pertama penjualan aktiva tetap. Penjualan aktiva tetap itu seperti bangunan, gedung, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu penjualan surat berharga yang berupa investasi. Itu bisa berupa obligasi atau lain sebagainya. Yang kemudian itu penagihan pinjaman jangka panjang. Biasanya peminjaman jangka panjang itu berada pada jangka waktu 5-20 tahun atau lebih dari 1 tahun, itu sudah termasuk jangka panjang. Tetapi di sini tidak termasuk bunga jika ini merupakan kegiatan investasi. Jadi bunga nggak masuk di kas yang diterima dalam arus kas dari aktivitas investasi. Yang kemudian setelahnya yaitu penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi, tidak termasuk persediaan. Itu kas yang diterima. Kemudian arus kas yang keluar dari kegiatan ini misalnya yaitu yang pertama pembayaran untuk mendapat aktiva tetap. Ya tadi pembayaran tentang membayar uang gedung lah, bangunan atau lain sebagainya, itu maksudnya kas keluar. Kemudian pembelian investasi jangka panjang. Yang terakhir yaitu pemberian pinjaman pada pihak lainnya. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Heri juga mendefinisikan aktivitas pendanaan meliputi transaksi-transaksi yang dimana kas diperoleh atau dibayarkan kembali kepada pemilik dana, investor, dan kreditur. Sebagai contoh, kas bersih yang diterima dan penerbitan saham, sekuritas modal atau obligasi, sekuritas utang. Pembayaran untuk membeli kembali saham biasa sebagai treasury stock, atau untuk menebus kembali utang obligasi dan pembayaran dividen tunai. Jadi, yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas modal perusahaan. Pembayaran utang lancar tidak tergolong sebagai aktivitas pendanaan, melainkan aktivitas operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas pendanaan lebih besar dibanding arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan akan dilaporkan. Arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditur atas dana yang diberikan sebelumnya. Arus kas masuk misalnya pengeluaran saham, pengeluaran wesel, penjualan obligasi, pengeluaran surat utang hipotek, dan lain-lain. Arus kas keluar misalnya pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik, pembelian saham pemilik, treasury stock. Pembayaran untuk utang pokok dana yang dipinjam tidak termasuk bunga karena dianggap sebagai kegiatan operasi. Contoh kasus laporan arus kas. Nah, di sini terpapar laporan arus kas PT Warung Sejahtera periode Desember 2020. Ini adalah contoh perhitungannya, apa saja yang perlu dihitung.
Yang pertama, arus kas kegiatan operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Isi dari arus kas kegiatan operasional itu ada laba bersih, kenaikan piutang usaha, kenaikan utang usaha, beban penyusutan, lalu totalnya berapa. Kas bersih dari kegiatan operasional itu sendiri. Lalu arus kas investasi menghitung tentang pembelian tanah. Kalau arus kas pendanaan itu isinya kenaikan obligasi, dividen tunai, kas bersih dari kegiatan pendanaan. Laporan arus kas itu sendiri dihitung. Ada periodenya. Mulai dari kalau yang dari contoh ini kas pada 31 Desember 2019 sampai kas pada 31 Desember 2020. Jadi setiap setahun sekali dibuka, setiap setahun sekali ditutup. Seperti itu penjelasannya. Dan terima kasih. Kurang lebih presentasi dari kami sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.